Pernah gak sih kalian ngebayangin ada iblis yang jatuh cinta sama anggota party pahlawan? Yap, hal itu terjadi di anime yang saya akan ceritakan kali ini. Anime itu berjudul Yusha Party ni Kawai Koga Itanode Kokuhaku Shitemita. Anime ini akan berkisah pada seorang iblis pria yang bernama Yoki yang jatuh cinta pada seorang gadis priestess cantik dari anggota party pahlawan yang bernama Cecilia. Ceritanya akan berfokus pada Yoki yang berusaha untuk menjadi kekasih dari Cecilia. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk, gua Rins Nime di segmen alur cerita anime. Dan langsung saja kita mulaikan videonya. Cerita dibuka dengan party pahlawan yang tiba di kastil Raja Iblis. Party pahlawan berisikan juga sebagai pahlawan utama dari party pahlawan, Mikana sebagai mage, Raven sebagai pendekar pedang, dan sang main heroine utama kita yaitu Cecilia Aquarin yang mengisi role support atau priestess di party pahlawan. Saat mereka masuk ke dalam kastil Raja Iblis, mereka dihadang oleh satu iblis yang sangat kuat. Yap, tiada lain dia adalah NC di series ini yang bernama Yoki. Terjadi pertarungan sengit antara party pahlawan melawan Yoki, dan di sini party pahlawan kena bantai oleh Yoki seorang diri. Tapi di sini Yoki tak ada niatan sama sekali untuk membunuh party pahlawan. Alasannya nanti dijelaskan setelah ini. Bahkan Yoki itu berbaik hati dengan menyembuhkan luka semua anggota party pahlawan. Di saat inilah pandangan Yoki terfokus kepada Cecilia. Dan yap, MC kita langsung ngekarbit karena Cecilia adalah wanita tipe dia. Edan karbit. Yoki lalu menyuruh 3 anak buahnya yang setia, yaitu Happiness, Sik, dan juga Duke agar membawa party pahlawan keluar dari kastil Raja Iblis dan menaruh mereka di desa manusia terdekat. Singkat cerita, sudah beberapa kali party pahlawan bolak-balik ke kastil Raja Iblis, tapi hasilnya mereka selalu digagalkan oleh Yoki. Di sini Raja Iblis dan Menteri Raja Iblis yang bernama Zaichir, ya gitulah penulisannya guys ya, mohon maaf kalau salah, memuji kinerja dari Yoki. Tapi mereka juga mempertanyakan tindakan Yoki. Kenapa sih nggak langsung dibunuh aja? Yoki malah ngebiarin party pahlawan hidup. Raja Iblis di sini bahkan menanyakan, kenapa enggak suruh bawahan Yoki aja buat langsung membunuh mereka semua. Di sini Yoki dengan hormat menolak hal itu. Alasannya sih sebenarnya jelas. Sebenarnya party pahlawan itu sangatlah OP. Namun kenapa mereka bisa kebantai sama Yoki? Ya karena Yoki memiliki cheat skill. Makanya Yoki tak dapat dikalahkan. Yoki aja sangat yakin, jangankan bawahannya, Raja Iblis aja bakal kalah oleh party pahlawan. Oke, jadi kenapa Yoki itu nggak ada niatan buat ngekill party pahlawan? Ya selain ngekarbit Cecilia tentu saja, Yoki dari awal memang kagak punya niatan buat ngekill manusia. Hal ini dikarenakan Yoki adalah seorang reinkarnator. Yap, anime ini adalah anime isekai. Jadi Yoki kagak ada niatan sama sekali jadi iblis sejak awal. Tapi ya karena dia bereinkarnasi menjadi iblis, maka mau gak mau dia harus menjalani perintah Raja Iblis. Walau Yoki emang kagak ada niatan buat musuhan sama manusia. Yoki juga sadar jika ia terus menunda akan hal ini, Raja Iblis akan semakin curiga dan bisa aja bawahannya nanti akan dieksekusi.
Maka untuk itu Yoki berniat menyelesaikan semuanya di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan berikutnya, lagi-lagi partai pahlawan belum bisa menang sama sekali melawan Yoki. Karena merasa sudah waktunya, akhirnya Yoki memperbolehkan partai pahlawan untuk lewat dari dirinya dengan satu syarat. Partai pahlawan harus meninggalkan Cecilia. Seketika hal itu membuat partai pahlawan shock. Jelas orang yang paling menentang hal ini adalah Hyuga. Namun Mikana mencoba meyakinkan Hyuga jika ini kesempatan mereka. Karena jelas mereka takkan bisa menang melawan Yoki. Namun Hyuga masih menolak. Mungkin di sini kalian akan merasa kesal sama Mikana. Kok bisa dia mengatakan hal kejam seolah mending korbanin Cecilia? Aneh paham sih ya, buat yang nge-waifuin si Cecilia. Tapi entar di episode-episode kedepannya, aneh sih nggak mau spoiler ya, maka dijelasin kok itu. Dan di sini Cecilia tidak keberatan sama sekali. Dan pada akhirnya partai pahlawan mau tidak mau meninggalkan Cecilia seorang diri untuk pergi mengalahkan Raja Iblis. Jelas ya, alasan utama Yoki meminta partai pahlawan meninggalkan Cecilia seorang diri agar Yoki bisa berbicara berduaan dengan Cecilia. Walau awalnya Cecilia itu ya nggak percaya sama sekali itu, bahkan menyerang Yoki. Tapi Yoki meyakinkan Cecilia jika ia tak ada niatan sama sekali melukai Cecilia. Kalau ada ya jelas sudah dari awal Yoki melakukannya. Dan langsung saja alasan utama Yoki ingin berduaan dengan Cecilia. Yoki dengan gagah beraninya menyatakan perasaannya kepada Cecilia. Yang seketika membuat Cecilia malu dan juga bingung. Tapi Cecilia secara cepat menolak Yoki yang membuat Yoki merasa sedih dan juga putus asa. Bahkan merasa mending mati aja. Kimi ni hitomebore shimashita. Ore to tsukiatte kudasai. Awalnya Cecilia ngira nih iblis cuma ngegoda gua dah. Tapi melihat Yoki yang bahkan tak ada niatan buat ngeblok serangan Cecilia, Cecilia tahu Yoki itu serius. Dan lalu di sini Yoki menjelaskan alasannya. Mulai ia yang merupakan seorang reinkarnator, ia merupakan seorang introvert karena gak mau ada konflik dengan manusia, serta Yoki juga mengatakan alasannya kenapa ia tidak membunuh Raja Iblis, karena hal itu bisa membuat dirinya akan langsung menjadi pengganti Raja Iblis berikutnya. Melihat keputusasaan dalam diri Yoki, Cecilia lalu mengulurkan tangannya dan mengajak Yoki untuk melihat dunia luar. Singkat cerita, Raja Iblis dikalahkan partai pahlawan. Diadakanlah parade atas keberhasilan mereka. Hyuga sangat senang melihat Cecilia masih selamat. Perhatian Hyuga kepada Cecilia jelas merujuk bahwa ia juga punya perasaan pada Cecilia. Sementara Mikana terlihat sedih, ya karena Mikana menyukai Hyuga. Jadi di sini ada cinta segitiga. Hyuga suka sama Cecilia, tapi Cecilia enggak cinta sama Hyuga. Sedangkan Mikana mencintai Hyuga, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Sementara dari kejauhan, agar bisa masuk ke daerah manusia, Yoki sampai mencabut tanduk dan juga sayap miliknya agar terlihat seperti manusia normal. Selanjutnya Yoki mendaftar sebagai petualang. Dia dibantu seorang resepsionis guild bernama Clayman. Singkat cerita, Yoki naik rank sangatlah cepat. Bahkan Clayman aja keheranan kok bisa Yoki naik rank dengan cepat hanya dalam waktu seminggu. Walau begitu, Clayman mempercayai Yoki karena ia sudah menyelidiki Yoki dan tak ada indikasi kecurangan sama sekali.
Ketika Yoki ingin memberikan daftar quest kepada Clayman, tiba-tiba seorang gadis memakai tudung meminta agar Clayman membatalkan permintaan quest yang akan dikerjakan Yoki. Dari suaranya Yoki tahu bahwa itu adalah Cecilia. Cecilia meminta Yoki untuk ikut bersamanya ke rumahnya. Ada kejadian lucu nih ya, di mana seorang penjaga gerbang yang cemburu gitu ya pada Yoki gitu. Kenapa dia bisa dekat sama Cecilia? Ya, walaupun berhasil dihentikan juga sama Cecilia gitu. Oke, jadi alasan utama kenapa Cecilia itu ngajak Yoki ke rumahnya adalah untuk meminta Yoki berhenti menjadi petualang. Alasannya sih sebenarnya masuk akal. Karena Yoki itu cukup terkenal dengan naik rank sangat cepat, Cecilia takut Yoki akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Walau Raja Iblis sudah dikalahkan, tapi bukan berarti dunia itu sudah damai begitu saja. Setiap kerajaan antar negara akan saling berebut kekuasaan, dan tandanya itu sudah terlihat jelas. Dikatakan oleh Cecilia, di mana pahlawan yang mendapatkan banyak sekali lamaran pernikahan dari berbagai negara dengan maksud untuk mendapatkan kekuatan dan menjadikan orang-orang yang bertalenta seperti Yuga menjadi senjata untuk perang. Jadi simpelnya nih ya, ketika seseorang terikat dengan suatu negara melalui pernikahan, maka mau tidak mau dan gak bisa nolak juga, orang yang terikat dengan kerajaan tersebut harus mau menuruti perintah kerajaan tersebut sekalipun berperang melawan manusia, bukan monster ataupun iblis. Yap, terkadang manusia bisa lebih serakah dari iblis. Nah, hal ini yang ditakutkan oleh Cecilia. Andai Yoki terikat dengan suatu kerajaan, apalagi kalau kasus terburuknya adalah dengan kerajaan lain, maka dengan kekuatan Yoki yang sangatlah kuat, maka dipastikan suatu kerajaan akan otoriter dan bisa aja ngecaplok kerajaan lain. Di sini bahkan Cecilia memohon pada Yoki. Yoki tersenyum dan melakukan salah satu kebiasaan dia, yaitu Chunibyo Moment, dan mengatakan jika ia takkan sama sekali menikahi gadis lain selain Cecilia. Dan taktik Mas Yoki. Cecilia tertawa dan lega karena tahu Yoki akan seperti itu. Yoki juga berjanji jika dia takkan terlalu mencolok sebagai petualang. Tak lama terdengar ketukan pintu dan ternyata itu berasal dari ibu Cecilia yang bernama Celia Aquarin. Dan baru episode pertama Yoki langsung ketemu calon ibu mertua. Ibu Cecilia meminta maaf atas perlakuan penjaga gerbang kepada Yoki. Yoki dengan santai menjawab jika dia tidak mempermasalahkan sama sekali. Walau Yoki dibuat kaget itu ketika ibu Cecilia menyuruh kepala maid yang bernama Sophia untuk mematahkan beberapa tulang dari penjaga tersebut. Ajay. Oke, ke intinya saja lah ya. Ibu Cecilia di sini mengatakan kepada Yoki jika Cecilia mendapatkan banyak sekali lamaran pernikahan, bahkan dari Yuga. Seketika mendengar hal itu, Yoki sangatlah kesal sampai mengutuk Yuga untuk tidak menyentuh wanitanya. Anjir, langsung diklaim dah, karbit banget anjing. Ibu Cecilia lalu duduk di sebelah Yoki dan memberikan penawaran yang sangat-sangat tidak bisa ditolak. Yaitu, gimana nih kalau Yoki saja yang menjadi tunangan Cecilia? Namun di sini Yoki menolak. Alasannya, ia mengatakan ia sempat ditolak oleh Cecilia dan dia ingin mencoba lagi menyatakan perasaannya ketika ia sudah menjadi orang yang lebih baik. Dan ya, ternyata penawaran tadi hanyalah sebagai ujian dari ibu Cecilia. Dan melihat Yoki yang enggak sama sekali memanfaatkan kesempatan, ia senang dengan kepribadian dari Yoki.
Ibu Cecilia ini sangat mencintai Cecilia. Jadi dia tak akan memberikan sembarangan putrinya kepada pria manapun. Bahkan mendengar perkataan Yoki, Cecilia aja sampai ngeblus gitu ya kan. Ibu Cecilia berharap Yoki bisa akrab dengan putrinya. Episode pertamanya pun ditutup dengan Yoki yang meminta izin untuk memanggil Cecilia dengan nama depannya. BTW tadi dah gue sebut ya, Cecilia nama panjangnya itu adalah Cecilia Aquarain. Aquarain adalah nama marga keluarga dari Cecilia. Dan Cecilia juga setuju dan memanggil Yoki dengan namanya. Episode pertama dari Yusha Party ni Kawaii pun berakhir. Oke guys, itu dia alur cerita dari anime Yusha Party ni Kawaii Koga Itanode Kokuhaku Shitemita episode pertamanya. BTW guys, anime ini tuh diadaptasi dari light novel dengan judul yang sama. Dan juga udah ada adaptasi manganya. Jujur nih ya, gue itu lebih suka adaptasi manganya karena artnya lebih bagus dibandingkan novel. Lu bisa lihat sendiri aja perbedaannya. Dan yap, untuk adaptasinya gue sangat suka. Visualnya lumayan cakep gitu ya. Apalagi Cecilia itu udah jelas banget sangat-sangat waifuable. Sekian video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, kritik ataupun requestan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa komen, share, and subscribe. Dan kita akan berjumpa di next video guys ya. Bye bye.